Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi la ya'ni al-rajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim barakatihim fi dini wal dunya wal akhirah. جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة صاحب الكتاب يا سيد بن كعلمي ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإثاء على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai sifat iradah. Wajib Allah bersifat iradah. Pengertiannya wajib Allah berkehendak. Berkehendak itu bagi Allah maknanya menentukan. Kita juga punya kehendak, tapi kehendaknya kita apa? Harapan, hasrat, bukan menentukan. Hingga apapun yang kita inginkan itu tidak bisa kita hasilkan kecuali yang kita inginkan itu sesuai dengan yang Allah kehendaki, gitu. Jadi hamba itu oleh Allah diberi kehendak, diberikan keinginan, diberikan harapan. Maka yang bisa memunculkan harapan itu bukan diri kita sendiri, bukan, tapi yang bisa memunculkan atau menghasilkan apa yang kita harapkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi harus dibedakan nih ya. Allah bersifat kehendak, kita juga punya kehendak, tapi kehendak kita itu sebuah harapan. Nah, kalau apa yang kita harapkan enggak terjadi, jangan kecewa gitu loh, jangan marah. Nah, yang sering kan sampai timbul macam-macam kalau sudah yang kita harapkan enggak berhasil, ada nyalain orang lain, ada nyalain ini, nyalain itu, sampai timbul slogan-slogan kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kayak kalau sekarang gagal, besok akan berhasil. Artinya keberhasilan itu keinginan itu akan berhasil kalau kita ulet gitu loh. Kalau kita bersungguh-sungguh, nanti pasti akan berhasil. Itu makna yang seperti itu adanya di dalam makna adat, makna hidup kebiasaan. Dalam makna tauhid enggak begitu. Dalam makna tauhid, kehendak kita itu akan terlaksana, akan terkabul, akan bisa diwujudkan apabila yang kita inginkan itu sesuai dengan yang Allah kehendaki gitu. Terima kasih. Kalau yang Allah kehendaki cocok sama dengan yang kita kehendaki, ya pasti kehendak kita terjadi gitu loh. Terjadinya bukan karena keinginan kita, tapi adanya kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kehendaknya Allah itu adalah kehendak yang tidak dengan mikir-mikir. Allah itu kalau menghendaki sesuatu enggak pakai mikir-mikir. Mikir-mikir itu gimana sih? Hah? Mikir-mikir itu maksudnya? Hah? Perkiraan. Kalau keinginan pakai perkiraan. Kayak anak deh, anak itu punya cita-cita lah. Setiap manusia sejak kecil oleh orang tuanya, anak itu disuruh milih cita-citanya. Mau jadi apa nih gedenya nanti? Ada yang mau jadi ini. Dulu kata orang tua, kamu dulu waktu mau kecil pengen jadi robot. Jadi robot, gimana mau jadi robot coba? Lah, keinginan itu kalau pada kita hasil kita pikir. Apa yang jadi landasan pemikirannya apa? Keuntungan. Apalagi? Hah? Ketenaran, penghasilan. Hah? Nah iya dong. Penghormatan. Saya pengen jadi Pak Lurah. Biar apa? Dapat penghormatan, dapat penghargaan, punya prestis, punya harga diri di hadapan masyarakat. Kalau muncul orang pada Pak Lurah, ini keinginan itu pada kita berdasarkan sesuatu yang kita pikirkan tuh. Lah, dasar pemikirannya macam-macam. Ada yang cari keuntungan. Ada orang pengen jual bakso, kenapa?
Oh ini kalau jual bakso sekarang lagi musimnya kuliner nih, bisa ngeruk banyak duit nih. Oh saya pengennya jadi penyanyi, oh saya pengennya jadi, ini keinginan semua tuh. Tapi semua keinginan itu didasari oleh sesuatu yang mana keinginan itu akan kita capai dan nanti hasil itu yang kita harapkan bisa kita nikmati gitu loh. Itu keinginan yang hasilnya mikir. Terus keinginan yang mikir-mikir itu gimana? Keinginan yang mikir-mikir itu atas pertolongannya orang lain. Siapa nih yang bisa bantuin saya untuk mewujudkan keinginan saya? Oh, kalau saya pengen jadinya insinyur, caranya gimana? Ya sekolahnya di tempat insinyur, tempat universitas yang berkaitan sama, biasanya apa itu? Teknik ya. Nanti kalau sekolah teknik jadinya insinyur. Kalau pengennya jadinya pengacara, artinya mencari jalan sesuatu yang bisa membantu mewujudkan keinginan saya. Jalannya mana nih? Sambil dipikir-pikir tuh, oh kalau saya pengen ini berarti jalannya begini. Nah, keinginan yang demikian namanya keinginan yang punya Ghorot itu keinginan yang akan mengambil keuntungan dari orang lain untuk membantu saya mewujudkan keinginan saya, untuk mewujudkan agar keinginan saya bisa berhasil. Lah yang demikian enggak bagi Allah. Allah itu kalau punya pingin, ya idza arada syai'an yaqul lahu ya jadi aja. Enggak pakai ditimbang-timbang, enggak pakai mikir-mikir yang mau nolongin siapa, yang mau bantuin siapa, hasilnya akan apa. Ini kehendak Allah enggak demikian. Jadi Allah itu harus kita imani bahwa segala yang Allah kehendaki itu semuanya sesuai dengan ilmunya Allah. Karena Allah itu maha mengetahui, maka Allah akan menghendaki sesuatu sesuai dengan keadaan yang ada di ilmunya. Allah maha tahu apa yang akan Allah ciptakan, sehingga apa yang Allah kehendaki itu enggak pakai ditimbang-timbang dulu, enggak pakai cari pertolongan, dan yang terpenting lagi yang Allah kehendaki itu ketika hasil tidak ada keuntungan yang kembali kepada dirinya Allah. Allah menghendaki apapun yang Allah kehendaki itu enggak kembali kepada dirinya. Kalau kita kan enggak, kalau kita ingin apa-apa yang kita inginkan itu akan kita ambil manfaatnya. Nah, saya pengen beli motor, nanti mau saya pakai, mau diambil manfaatnya. Saya pengen punya rumah, nanti mau saya pakai pengajian, mau saya pakai ini. Terus tuh satu persatu akan dicari segala yang manfaatnya kembali pada dirinya gitu. Nah kalau Allah nggak ada satupun yang Allah kehendaki yang kembali manfaatnya untuk dirinya Allah, nggak ada.
Allah menghendaki apapun itu enggak sampai sesuatu itu kembali pada dirinya, enggak. Kenapa? Karena Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Hingga yang Allah kehendaki ya sesuai dengan maunya sendiri aja, mau bikin apa aja terserah. Dan yang dibikin itu ya nurut aja sama maunya Allah. Nggak ada yang dibikin protes, itu nggak ada. Seorang dibikin jadi perkara dibikin jadi kambing, ada yang protes. Kenapa ya Allah saya jadinya kambing? Ada kambing stres, udah protes, nggak terima dirinya jadi kambing, nggak ada. Jadi cicak, ya nggak ada yang protes cicak, demo gitu. Semua yang Allah kehendaki akan terjadi sesuai dengan apa yang Allah inginkan, karena yang Allah kehendaki itu sebuah ketentuan, sebuah kepastian. Kalau Allah menghendaki kamu jadi laki-laki, ya pasti munculnya jadi laki-laki, nggak akan berubah, nggak. Allah menghendaki kamu jadi presiden, ya pasti jadi, nggak akan meleset, nggak akan. Walaupun kamunya ini banyak kekurangannya, umpamanya, ya jadi saja karena sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ada saja jalannya gitu. Lah yang Allah kehendaki ini apa saja? Seluruh keadaannya hamba itu seluruhnya atas kehendaknya Allah. Yang pertama, Allah menghendaki adanya kita. Semua yang ada di jagat ini, apapun yang ada, itu muncul atas kehendaknya Allah. Gak ada yang muncul atas kehendaknya makhluk yang lain, gak ada. Gak ada yang muncul atas kehendaknya dirinya sendiri, gak ada. Semua yang muncul ke jagat ini munculnya atas kehendaknya Allah. Langit, bumi, bintang, matahari, sakit, sehat, kuat, lemah, pinter, bodoh, kafir, mukmin, taat, maksiat, itu semua muncul atas kehendaknya Allah. Bukan muncul atas maunya kita, bukan. Tapi karena Allah menghendaki, maka sesuatu itu muncul, sesuatu itu terjadi. Maka dikatakan dalam syariat apa? Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu, apa-apa yang Allah kehendaki kana akan terjadi. Dan apa yang enggak wujud berarti tidak Allah kehendaki. Nah, kalau ada orang ngomong begini nih, saya sih bisa aja kalau pengen punya motor 3, 4 bisa, cuma saya aja nggak mau. Itu bohong. Saya mah bisa aja kalau pengen kawin lagi, bini 2, 3 bisa aja, masanya aja nggak mau. Saya ini bisa aja kalau mau umroh tiap bulan juga bisa, cuma saya aja nggak. Itu bohong. Itu angan-angannya dia. Kenapa? Karena yang terjadi harus atas kehendaknya Allah. Walaupun kamu duitnya banyak, duitnya seabrek-abrek, kalau Allah nggak menghendaki sesuatu ya nggak akan terjadi. Ada aja penghalangnya. Hingga orang yang ngomong demikian, kalau ngomongnya di hadapan kamu yang kenal sifat iradahnya Allah, kamu akan katakan pembohong. Ini orang-orang yang membual, yang mengatakan bahwa sesuatu itu bisa terjadi atas kehendaknya sendiri. Ketika kok apa yang diucapkannya kok terjadi beneran, maka harus kamu yakini bahwa yang terjadi itu cocok sesuai dengan kehendaknya Allah, gitu.
Jadi jangan kamu dikalahkan sama kehendaknya orang. Wah, kan ini karena usaha saya yang ulet. Karena uletnya usaha saya, maka saya berhasil mewujudkan segala apa yang saya impikan. Enggak. Apa yang wujud di hadapan kamu itu munculnya atas kehendaknya Allah. Lah yang enggak wujud, ya berarti enggak Allah kehendaki gitu. Kamu nggak bisa punya motor, kamu nggak bisa punya rumah, kamu nggak bisa kebeli HP, kamu nggak bisa punya bini, jomblo sampai tua umpamanya. Itu nggak munculnya istri ya karena Allah menghendaki kamu nggak kawin gitu. Bukan kamunya aja yang kurang ulet carinya. Itu bukan makna tauhid. Itu maknanya makna adat, makna apa, kebiasaannya manusia. Orang itu kalau pengen keinginannya tercapai ya harus ada usahanya. Dalam syariat apa? Usaha dan doa campur duit enggak. Kalau mau jadi caleg lo tiga nih, dukungan apa? Doa. Orang kalau dalam hukum adat begitu. Tapi dalam ilmu tauhid kita harus meyakini bahwa ketika seseorang itu punya keinginan, maka yang bisa mewujudkan keinginannya hanya Allah. Ketika cocok sesuai dengan yang Allah kehendaki, maka itu akan terwujud. Kalau enggak gimana? Ya enggak bakal terwujud. Biar kamu upayakan sekuat apapun, enggak akan terwujud enggak. Kamu kan tiap hari zikirnya la haula wala quwata illa billah. Maknanya apa? Enggak punya daya dan upaya. Berarti kamu itu kekuatan yang nggak bisa menghasilkan apapun, usaha kamu nggak bisa menghasilkan, itu keyakinan ahli sunnah tuh. Itu prinsip keimanannya ahli sunnah wal jamaah begitu. Nah ketika kamu mengatakan, ya kalau upayanya lebih kuat lagi nanti bisa berhasil, ini mengingkari akidah namanya. Walaupun dalam urusan syariatnya, urusan kebiasaannya memang diperintahkan demikian. Kalau kamu pengen berhasil ya sungguh manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh maka akan berhasil. Itu dalam hukum kebiasaan. Tapi dalam akidah enggak demikian. Makanya Imam Ghazali radhiyallahu anhu pernah ditanya, Imam Ghazali, kalau saya usaha saya tambah waktunya, saya kerja nih, waktunya saya tambahin, yang tadinya sekian jam durasinya saya tambah, uletnya saya tambah, itu apakah rezeki saya akan ikut nambah? Kalau hukum kebiasaan gimana? Ya nambah, kalau waktunya nambah, usaha nambah, ya nanti hasilnya nambah. Itu hukum kebiasaan, hukum akal enggak. Dalam ilmu tauhid, mau kamu uletnya kayak apa, kalau hari itu jatah 10.000, ya 10.000 enggak akan kurang, enggak akan lebih. Nah kalau saya hari itu males-malesan, yang tadinya biasa kerja 8 jam, sekarang 4 jam aja lah, apakah akan berkurang hasil saya? Juga enggak. Gitu loh. Ini bedakan nih, ini makna iman, makna keyakinan. Hingga apapun hasil yang kamu terima, memang itu sudah Allah kehendaki, Allah tentukan. Hari ini kamu akan dapat uang 1 juta. Kamu di rumah ya 1 juta, kamu keluar juta, gitu loh. Enggak terus, oh ini mas saya dapat juta gara-gara saya keluar rumah.
Kalau saya nggak keluar, nggak dapet. Itu ingkar i'tiqad, itu rusak dalam keyakinannya, gitu loh. Walaupun dibenarkan dalam hukum kebiasaan, tapi kalau i'tiqad rusak. I'tiqad itu harus mau saya keluar rumah, mau nggak keluar rumah ya rezekinya akan sama. Kan pernah ada perdebatan antara Imam Syafi'i radhiyallahu an sama gurunya Imam Malik. Kata Imam Malik, rezeki itu Allah yang atur dan Allah akan mendatangkan tiap-tiap rezeki kepada hamba-hambanya. Kata Imam Syafi'i, enggak, ya rezeki itu dicari guru, kita raih, kita ambil. Kalau enggak kita cari ya enggak akan dapat. Ini selisih nih. Satu ngomong Allah yang membagikannya, satu ngomong kita yang meraihnya, mencarinya. Terus Syafi'i suatu hari keluar dari rumah, keluar dari tempat Imam Malik. Pas kebetulan ada petani-petani pada manen, entah manen anggur, manen apel. Imam Syafi'i bantuin tuh, itu dibantuin, bekerja manen, dapat hasil, dikasih upah, dikasih buah-buahan. Maka pulang Imam Syafi'i ke pondoknya, nemuin gurunya. Guru, nih saya tadi keluar kerja, bisa menghasilkan sesuatu, ini dapat buah-buahan, dapat duit. Jadi kita harus usaha guru, kalau kita cari ya nggak akan dapat. Terus gimana Syafi'i? Nah ini buah-buahan ini saya hadiahkan buat guru nih. Kata gurunya, tuh kan Allah yang anterin rezekinya tuh datang tuh. Gimana? Kan datang rezekinya nih. Jadi Allah itu ngatur rezeki begitu. Ada yang bersamaan kamu nyari, Allah bagi kamu. Ada yang Allah nganterin, kamu tinggal menerima, gitu loh. Jangan kalau nggak nyari pasti nggak. Ini yang ingkar i'tiqad ini, gitu loh. Kalau rezeki itu kamu mau nyari ya boleh-boleh saja nyari. Jangan kamu pastikan. Kalau nggak nyari pasti nggak. Nah itu yang salah, mastiin itu, gitu loh. Karena kepastiannya orang dapat rezeki itu Allah yang ngaturnya. Kalau kamu hari ini akan ada rezekinya ya akan ada. Makanya ada guru-guru yang ditanya sama muridnya, guru, saya lihat ente ini di rumah aja nggak kemana-mana, tapi ya dapur ngebul, anak-anak yang jajan. Ini dari mana rezekinya guru? Caranya kamu cari rezeki gimana? Kata gurunya, ya saya ini kalau saya tahu rezeki saya itu ada di mana, pasti saya samperin loh. Oh hari ini rezeki kamu di rumahnya si fulan, ya saya samperin, saya ambil, wong jatah saya di situ. Lah karena saya nggak tahu, gimana? Lah saya nungguin aja di sini katanya. Karena kalaupun saya nggak tahu rezeki di mana, tapi rezeki saya tahu saya di mana, gitu loh. Jangan khawatir, jangan kamunya nggak tahu nih jatah kamu di mana, tapi rezeki kamu tahu kamu ada di mana. Kalau kamu nggak ke sono, ya dia. Lah kadang kitanya yang nggak tahan, tungguin seharian nggak datang, terpaksa keluar, cari sono, cari sini, cari yang halal nggak dapet, haram nggak apa-apa dah, gua mbak juga lah daripada nggak dapet. Nah, ini begini. Padahal udah ada jatahnya dari Allah. Gitu. Jadi apapun yang ada di dunia ini semuanya atas kehendaknya Allah. Apapun yang ada di rumah kamu, yang ada di dalam baju kamu, yang ada kamu pakai,
yang ada di tangannya orang, semua yang muncul adanya itu atas kehendaknya Allah. Yang tidak ada berarti tidak dikehendaki oleh Allah. Terus Allah menghendaki pula apa? Sifat-sifatnya. Ada yang sifatnya orang itu, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya kuning. Ini juga atas kehendaknya Allah. Wah, gua anak pengennya gini deh nih, anak pengen anak itu anaknya kulitnya putih. Terus saya mau kawin sama orang yang putih. Anaknya putih nggak kira-kira? Ya belum mesti. Tergantung ketentuannya Allah. Kalau dalam hukum adat bisa dihitung tuh. Oh ini kalau nanti anak sayanya warnanya belangsak begini, kawin sama cewek yang cantik, barangkali anaknya barangkali gitu. Ya belum mesti juga. Jadi kalau ada orang yang sifatnya ganteng, yang sifatnya Allah kasih cantik, ada yang kulitnya putih, ada yang pemalu, ada yang pemarah, ada yang apa? Malu-maluin ada. Ada juga pemarah enggak, pemalu enggak, aku aja malu-maluin orang aja. Asal ngomong jeplak. Asal tingkahnya enggak karuan. Ini Allah yang tentukan sifat-sifatnya. Kalau dalam hukum adat, itu dipengaruhi oleh lingkungan katanya. Kalau lingkungannya orang-orang brutal, jadinya brutal. Kalau lingkungannya baik. Itu dalam hukum kebiasaan. Tapi dalam akidah enggak begitu. Apapun yang terjadi yang akan kita tahu itu ada pada sifatnya seseorang, itu pasti terjadi atas ketentuannya Allah. Memang Allah kehendaknya orang itu sifatnya demikian. Kayak Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu diasuh sama siapa? Enggak tanggung-tanggung ente ngasuh Firaun. Lah kamu tahu kerajaannya Firaun isinya apa? Isinya orang mabuk-mabukan, kemaksiatan, orang telanjang, orang macem-macem. Tapi jadinya orang soleh kayak Nabi Musa gitu loh. Bukan terus, kalau tinggal di kerajaan mah hidupnya akan jadi foya-foya, isinya bersenang-senang, isinya enggak juga tuh. Karena ketentuan yang akan terjadi memang Allah yang tentukan. Ada raja punya anak 9, ada anaknya yang suka foya-foya, ada yang baik, santun sama orang, padahal sama-sama tinggalnya di kerajaan, gitu loh. Jadi nggak harus terus, kalau anaknya raja pasti brutal semua, sifatnya sombong, angkuh, nggak begitu. Allah yang tentukan sifat tiap-tiap hamba-hambanya, hingga manusia itu karakternya beda itu atas ketentuan Allah tuh, nggak muncul dengan sendirinya, enggak. Ya kamu aja lah, kamu kalau punya anak 5 sifatnya beda. Ada anak kamu yang cuman kamu pelototin nih nangis, ada anak kamu yang dipelototin ngelawan, pelotot lagi, apa pak? Ada begitu? Ada. Kalau kamu punya anak banyak, kamu akan tahu nanti. Ada anak yang kalau belum dipak, belum nurut, diomongin doang nih, dilirik doang. Ini karakternya, sifatnya beda-beda, dan tiap sifat-sifat itu Allah yang menentukannya, gitu loh. Terus tempat dia diciptakan, Allah yang tentukan pula. Akan lahir di mana nih? Di Indonesia atau di Mekah atau di Madinah? Akan lahir di Israel,
akan lahir di Amerika, lahir di Cina, Allah yang nentuin. Nanti matanya akan biru, ada matanya coklat, matanya hitam, ada. Kalau sekarang nggak bisa buat ukuran. Kita lihat cewek rambutnya pirang, mata biru, nggak bisa buat ukuran tuh. Oh ini asli enggak, mata soplen, rambut di apa? Cat. Oh, sekarang mah udah. Ada yang lahirnya di desa, ada yang lahirnya di kota. Ini Allah tentukan semuanya tuh. Tempat lahirnya Allah pula yang menentukannya. Terus waktu lahirnya, kapan akan lahirnya? Oh lahirnya zaman Nabi Adam, oh lahirnya zaman Nabi Musa, oh lahirnya zaman Nabi Muhammad, oh lahirnya zamannya Pak Harto, oh lahirnya zamannya Jokowi. Ini Allah yang menentukan waktu akan lahirnya. Jadi kalau kamu nanya, kenapa ya kok saya lahirnya sekarang ya? Karena itu ketentuan Allah. Ada orang begini, ya karena bapak kamu telat kawinnya, telat kawin. Karena telat kawin, kamunya telat lahir. Coba bapak kawin dari dulu, kamu lahirnya. Nah ini yang begini nih. Itu hukum kebiasaannya begitu, tapi akidah nggak boleh begitu. Akidah harus, oh saya lahirnya sekarang karena Allah tentukannya sekarang. Begitupun nanti kamu akan matinya kapan? Akan matinya di mana? Allah pula yang menentukannya. Oh, akan matinya umur sekian, akan matinya apa? Di tempatnya di Indonesia, tempatnya di sono, tempatnya di sini, Allah pula yang menentukan tuh. Nah, ada orang yang kadang keyakinannya rusak karena terikat sama hukum kebiasaan. Ketika ada orang yang bunuh diri, terus dia ngomong kalau dia nggak bunuh diri pasti akan panjang. Ada nggak begitu? Ada? Nggak bisa. Dalam hukum kebiasaan mungkin begitu, tapi dalam akidah nggak begitu. Memang ketentuannya Allah, dia matinya bunuh diri, gitu loh. Itu imannya harus begitu tuh. Jangan sampai iman kamu dirusak sama kebiasaan kehidupan kamu. Jadi hidup sehari-hari hingga merusak nilai akidah, bahaya nih. Jadi kebiasaan sehari-hari jangan sampai menggeser nilai akidah yang seharusnya kita tanamkan, gitu loh. Jadi harus akidah itu kokoh, akidah itu kuat hingga nggak tergeser dengan kebiasaan apapun yang terjadi. Kalau saya minum obat, saya akan panjang umur. Kalau nggak minum obat, mati. Ada begitu. Maka ketika dia kok sampai panjang umur, dia ngomong ini gara-gara saya minum obat. Saya minum vitamin, saya jaga vitalita, saya olahraga, maka saya panjang. Nanti jadinya bisa-bisa kayak Korun. Kamu tahu Korun? Kenal nggak? Kenal nggak? Dia mah taunya harta korun doang, harta karun taunya. Kalau korunnya mah nggak tahu. Kalau harta karun nanti kenal tuh. Korun itu disebutnya dalam Al-Quran ketika ditanya, Korun, kamu itu jadi orang kaya, punya harta banyak, dari mana? Ya hasil usaha saya. Karena saya usaha, saya kerja keras, maka saya menghasilkan banyak harta. Dia nggak meyakini itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika suruh bayar zakat, ngapain saya bayar zakat? Duit-duit saya sendiri, saya yang nyari sendiri, ngapain pakai bayar zakat? Makanya kalau kamu mau lupa diri, ingat Korun tuh. Oh, jangan sampai saya kayak
Qarun itu tercatat dalam Al-Quran itu untuk pengingat sepanjang masa gitu loh, bagi orang-orang yang lupa pada kehendaknya Allah. Allah ingatkan tuh. Terus urusan iman, urusan ketaatan juga demikian. Nggak ada jaminan kalau kamu itu anaknya kiai pasti jadi kiai, nggak ada jaminan. Anaknya nabi pasti selamat, nggak ada jaminan. Di Quran Allah abadikan siapa? Anaknya Nabi Nuh, Kan'an. Itu untuk pengingat tuh, agar apa? Kita berkaitan sama syariat dan akidah. Syariatnya ya kita ngajarin, akidahnya kita tahu terjadinya hasil, taatnya, maksiatnya itu atas ketentuan Allah gitu. Terus yang Allah kehendaki lagi apa? Ukurannya. Allah menjadikan matahari ukurannya segede itu Allah kehendaknya Allah. Allah jadikan ukurannya bumi. Allah jadikan ukurannya manusia. Manusia zaman Nabi Adam ukurannya berapa? 30 meter. 60 hasta itu 30 meter. Kan satu hasta berapa? Setengah meter. Berarti kalau 60 hasta berarti 30 meter. 30 meter tuh dari sini sampai mana tuh? Kalau masuk ke masjid ini gimana? Selonjor dia paling, kakinya doang selonjor dari sana mau kemari itu. Nah, ukuran yang Allah jadikan gede, ada yang kecil. Ini Allah mampu menjadikan ukuran itu sampai ukuran yang enggak terbatas gitu. Jangan, oh Allah sanggupnya bikin manusia cuma sekian doang nih ukurannya. Enggak. Allah sanggup bikin ukuran sesuatu itu tanpa ada batasnya. Gedenya enggak pakai terbatas. Allah bisa bikinnya. Kayak kamu lihat langit deh. Mana batasnya? Ada. Allah bisa bikinnya begitu. Yang enggak ada, jangan dianggap Allah mah bisanya bikin cuma segini doang. Enggak. Orang dibikin kaya sampai kayanya super kaya, bisa dibikin sama Allah. Allah bikin hamba yang cantiknya super cantik sampai kamu asal ngelihat ngiler. Diceritakan siapa itu? Bidadari. Untung nggak turun ke bumi, bisa nggak kerja ente. Kalau Allah bikin ukuran manusia, Allah bikin ukuran makhluk sampai yang kecil sampai yang mata aja nggak bisa. Ada apa? Corona itu kecil sampai mata nggak bisa. Bisa Allah bikinnya, itu atas kehendaknya Allah gitu loh. Jadi ukuran tiap hamba-hambanya itu Allah yang menentukan. Jangan terus protes, kenapa gua dibikinnya gendut banget begini gitu. Ada yang kurus pengennya gendut, yang gendut pengen kurus. Ada sampai main barbel, ada push up, ada yang pendek pingin tinggi, ada tuh yang begitu. Maka apapun usaha kamu, kembali keinginan kamu tetap ada, tapi hasilnya itu sesuai dengan kehendaknya Allah gitu loh. Jangan terus menyalahkan yang lain.
Gua mau udah minum obat, udah olahraga, udah diet, udah nggak ada gunanya semua. Emang nggak ada gunanya semua itu. Itu semua kamu kerjakan hanya untuk bombong-bombongin hati aja. Hasilnya akan sesuai dengan kehendaknya Allah. Nah, kalau kamu lepas dari akidah ini, nanti akan jadinya apa? Bisa menyalahkan sesuatu. Obat dokter disalahin, ini obatnya obat nggak manjur, dokter abal-abal, macam-macam tuh. Gara-gara nggak sampai pada meyakini yang terjadi itu pasti cocok dengan kehendaknya Allah. Jadi usahanya kita itu, ketika kita usaha itu terjadinya usaha atas perintahnya Allah. Kamu suruh usaha ini, suruh usaha itu, suruh usaha. Nah, ketika itu usahanya hasil, berarti yang kamu usahakan cocok sama kehendaknya. Kalau nggak hasil gimana? Kalau nggak hasil gimana? Hah? Nggak dikehendaki. Lah sikapnya gimana? Ya sabar, gitu loh. Jadi kalau hasil syukur, ini ada nilainya semuanya, gitu loh. Kenapa sih kok yang saya inginkan nggak terwujud? Berarti Allah meletakkan nilai sabar. Kamu pengen nggak punya istri cantik, kaya, solehah, anak sultan? Pengen nggak? Hah? Kaya, cantik, solehah, anaknya sultan, pengen? Gue juga pengen kalau ada lagi gitu. Lah kalau ente punya yang demikian, terus di mana sabar kamu, gitu loh. Karena sabar itu diantara nilai seseorang itu diangkat derajatnya oleh Allah. Di antara nabi-nabi itu yang pangkatnya paling tinggi siapa? Ulul azmi. Apa itu? Yang paling sabar. Berarti sabar itu menaikkan derajatnya seorang hamba. Makanya kadang kamu dapat bini udah jelek, cerewet, ngileran, hah? Terus gimana? Ya sabar, gitu loh. Hah? Sabar baik. Begitupun istri, gitu loh. Istri kok dapat suami kayak kamu nih, ya suruh sabarnya minta ampun, ya Allah. Sabar ya Allah, gitu loh. Ya, udah jelek, penghasilan pas-pasan, gitu. Permintaannya banyak, rewel, gitu. Kalau makan nggak ada ininya ya, nggak ada ininya ya, macam-macam. Jadi nilai sabar itu menaikkan. Jadi kalau semua keinginan kamu itu diijabah oleh Allah di dunia, nanti nggak ada nilai sabar yang bisa diperoleh, gitu loh. Ada saatnya nanti di mana keinginan kamu akan diijabah oleh Allah. Di mana? Di surga nanti. Kamu pengen apa aja diijabah di sana. Karena di sana sudah nggak ada nilai sabar. Nah di dunia ini, dunia itu mazra'atul akhirat, tempatnya kita mencari banyak ladang amal untuk nilai di akhirat. Maka yang paling istimewa adalah nilai sabar di dunia ini. Orang ketika diberikan oleh Allah nggak sesuai dengan keinginannya, maka yang ada dia harus sabar, gitu loh. Jadi sabar itu ya hal yang dalam syariat itu sangat diperintahkan. Maka kalau kita kembali pada akidah ya tadi, apabila apa yang kita kehendaki itu nggak terwujud, itu pasti nggak sesuai dengan kehendaknya Allah.
Jadi jangan mentang-mentang oh saya udah berdoa, udah tahajud, udah duha, udah wiritan, puasa, terus doanya terkabul nih. Kamu anggap gara-gara itu doa saya oh enggak. Karena cocok sama kehendaknya Allah. Ente mau duha sehari 17 kali, tahajudnya 100 kali, wiridnya sampai mulut dower. Tapi kalau nggak cocok sama kehendak Allah, ya nggak jadi gitu loh. Ada orang nanam nih padi, udah nyarinya tanah yang subur, bibitnya yang unggul, pupuknya bagus, diairin dengan air yang bagus, pasti panen nggak? Pasti nggak? Ya belum tentu gitu loh. Kalau cocok sama kehendaknya Allah, ya panen. Tapi kan kalau urusan usaha udah sempurna semua kan? Oh tanahnya subur, bibitnya unggul, pupuknya bagus, pengairannya, begitu mau panen, orang datang. Mau panen hama datang, tikus datang, gagal panen. Begitu mau panen hujan, banjir. Ini sesuatu yang memang Allah kehendaki gitu loh. Jangan terus marah-marah, kenapa kok begini, kenapa? Pasti ada hikmahnya gitu loh. Tiap yang Allah kehendaki itu pasti mengandung nilai hikmah. Kalau itu pahit berarti ada nilai saya suruh sabar. Kok nilainya manis berarti saya suruh syukur. Kok nilainya maksiat saya suruh tobat. Kok nilainya taat ya suruh istiqomah gitu loh. Lanjutkan, teruskan gitu. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah itu harus bisa kita pahami, pasti di dalamnya ada nilai hikmahnya. Karena Allah menghendaki sesuatu itu enggak ada yang sia-sia. Allah menghendaki apapun enggak ada yang main-main, enggak ada. Pasti kehendaknya Allah mengandung nilai hikmah. Ini yang harus kita sadari, harus kita imani. Kalau kita nggak bisa mikir demikian, nanti hidup kita isinya kecewa terus. Ada nggak orang gara-gara nasib bunuh diri? Ada. Ada nggak orang gara-gara nasib masuk agama lain? Kenapa? Ya kecewa karena menganggap nggak akan ada solusi lagi nih. Allah nggak akan nolongin saya nih. Putus asa sama rahmatnya Allah. Hati-hati nih. Maka orang-orang yang nggak punya akidah demikianlah yang gampang imannya gonjang. Kadang putus di jalan imannya, kadang imannya hilang, kadang imannya luntur. Ini yang harus kita ingat tuh. Maka kalau kita bisa mengokohkan akidah kita, menguatkan akidah kita, harapannya iman kita akan terus terjaga sampai akhir hayat, sampai kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, mati bawa iman, mati bawa Islam, selamat dunia sampai di akhirat. Itu harapannya begitu. Jadi kokohkan keimanan gitu. Wajib Allah bersifat apa? Berkehendak. Dan kehendaknya Allah adalah ketentuan, kepastian. Kalau kehendak kita harapan, tergantung sesuai enggak sama kehendaknya Allah. Lawannya mustahil, Allah itu terpaksa. Mustahil Allah kalau bikin sesuatu itu terpaksa. Terpaksa itu maknanya apa? Atas kemauan, bukan atas maunya. Mustahil tuh. Allah bikin apapun juga pasti atas maunya sendiri.
Nggak mungkin Allah bikinnya otomatis jadi sendiri, enggak. Kalau otomatis jadi berarti nggak sengaja. Allah kok bikin sesuatu nggak ada. Sering nggak kamu ngerjain sesuatu tapi nggak sengaja? Sering nggak? Sering nggak? Apa? Gelas pecah nggak sengaja, itu kan? Ketemu bini nggak sengaja. Wah, pas main ke sono ketemu cewek ini kawin, nggak sengaja sih. Mana ada nggak sengaja begitu. Bikin anak nggak sengaja, ada. Tahu-tahu jadi aja. Yang sengaja malah nggak jadi. Yang nggak sengaja jadi. Nah kalau Allah kok bikin sesuatu nggak sengaja, itu nggak mungkin. Berarti bukan maunya sendiri, gitu loh. Baik itu dipaksa orang lain atau nggak sengaja, nggak. Semua yang Allah bikin itu dengan kesengajaan, atas kehendaknya, atas kemauannya. Dan semua yang dibikin Allah itu sesuai dengan pengetahuannya, sesuai ilmunya. Allah tahu akan bikin ini, Allah tahu akan bikin ini, Allah tahu akan bikin ini. Menunjukkan Allah Maha Tahu. Dari itu Allah Maha menghendaki apapun yang akan diciptakannya. Jadi jangan sampai kita menyangka, nih kenapa kok saya dibikin begini sama Allah, ini apa nggak sengaja Allah bikinnya, apa sengaja? Nggak ada. Harus diyakini Allah senantiasa menghendaki sesuatu pada hamba-hambanya. Ini yang wajib kita imani dari sifatnya Allah wajib berkehendak. Nah, insya Allah kita akan kaji lagi ke depan sifat Allah berikutnya, yaitu wajibnya Allah bersifat ilmu. Allah wajib mengetahui segala sesuatu yang akan diciptakannya ataupun segala yang ada pada dirinya Allah sendiri. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kita akan bahas yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Anta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba astur lana aurati wa amin ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan la biktisabi minna bil Mustafa Rasulina Allah bi kulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idada tahsi suhbi walhamdulillahi badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.